Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengakui untuk meraih kemenangan di Liga 1 2024-2025 bukan hal yang mudah. Persebaya sukses meraih kemenangan saat bertanding ke markas PSIS Semarang pada Sabtu 3 November. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut membawa Bajul Ijo kembali mendapatkan poin sempurna setelah 3 laga gagal menang. Hasil ini membuat mereka kembali kompetitif di persaingan papan atas klasemen. Paul Munster menjelaskan, pertandingan melawan PSIS berjalan ketat. Dalam kondisi tertinggal, Mahesa Jenar tampil lebih menyerang di babak kedua. Hasilnya, Persebaya harus lebih bertahan dan memanfaatkan celah yang ditinggalkan tim lawan. PSIS harus mencetak gol sehingga saya pikir kami membutuhkan pengaturan permainan yang baru. Kami mencoba untuk tetap pada apa yang kami coba lakukan di babak pertama, tetapi kami memiliki banyak elemen teknis dalam permainan kami. Kami bukan hanya satu tim yang bermain di satu sisi, dan kami juga menunggu beberapa situasi untuk mencetak gol. Jadi kami memiliki lebih banyak peluang di babak kedua dan yang pertama. Yang terpenting adalah kami bekerja sama, kata Paul Munster seusai laga melawan PSIS. Mantan Direktur Teknik Brunei Darussalam ini menambahkan, semua pertandingan di Liga 1 tidak ada yang mudah. Akibatnya, mereka harus tetap solid dan berjuang bersama demi mendapatkan hasil terbaik. Saat melawan PSIS, hal tersebut benar-benar teruji dan mereka bisa melewatinya dengan baik. Kami tahu ini sulit dan Liga 1 setiap pertandingannya sulit, tidak masalah. Jadi, kami berjuang sebagai tim secara kolektif dan kami pergi ke di akhir pertandingan, kami mengendalikannya. Kami mengendalikan permainan, kami memiliki peluang untuk mencetak gol, lanjutnya. Munster juga memberikan apresiasi kepada Andika Ramadhani yang tampil apik di bawah mistar Persebaya. Menurutnya, Andika bisa tetap tenang meski mereka terus digempur pada babak kedua. Selanjutnya, dia ingin timnya bisa mempertahankan performa ini karena perjalanan mereka di Liga 1 masih panjang. Kami memiliki lebih banyak bola, hanya melakukan situasi yang lebih tebal di mana saya berharap Andika membuat ini aman karena dia adalah kiper terbaik. Dalam situasi ini kami ingin mencetak lebih banyak gol tetapi di liga ini. Ini bukan lari cepat, ini adalah maraton. Jadi kami bisa meraih 3 poin dan kami terus menekan karena liga ini adalah Liga 1 yang sangat sulit, ditutupnya. Persebaya Surabaya kini semakin percaya diri untuk menghadapi paruh kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Sang CEO, Azrul Ananda, dengan gamblang membahas strategi transfer pemain asing yang dianggap mampu memperkuat skuad Green Force. Dalam pertemuan hangat dengan bonek Taiwan di Hotel Cosmos, Taipei, Taiwan, Azrul mengungkapkan rahasia di balik keputusan manajemen mempertahankan 6 pemain asing. Azrul mengaku keputusan ini bukan semata dari manajemen, melainkan hasil kolaborasi antara pelatih Paul Munster dan jajaran manajemen Persebaya Surabaya. Pertemuan di Taipei itu berlangsung lebih dari 1,5 jam dengan diskusi terbuka. Tidak hanya bonek dari Surabaya atau Jawa Timur, bonek dari Jawa Tengah hingga Sumatera juga turut hadir, bahkan sejumlah pendukung Viking Persib Bandung ikut meramaikan diskusi ini. Azrul menjelaskan proses pemilihan pemain asing bukanlah keputusan sepihak. Pemilihan pemain itu kolaborasi antara pelatih dan manajemen, ujarnya dikutip dari kanal YouTube resmi klub. Azrul mengakui Munster sangat serius mempertimbangkan peran setiap pemain asing, memastikan semua dapat berkontribusi maksimal. Paul Munster sempat menekankan pentingnya efektivitas dalam pemilihan pemain asing. Menurutnya, tidak ada gunanya menambah pemain asing yang akhirnya hanya menghiasi bangku cadangan tanpa kontribusi signifikan di lapangan. Coach bilang, percuma punya pemain asing cadangan yang biasa-biasa saja, ungkap Azrul. Keputusan tersebut diambil agar tim tetap fokus memaksimalkan potensi yang ada dengan susunan pemain asing saat ini. Dengan mempertahankan 6 pemain asing, manajemen Persebaya Surabaya yakin mereka sudah punya komposisi yang tepat untuk bersaing di Liga 1. Kita mau nambah atau tetap? Coach bilang tetap saja, tambah Azrul, menegaskan keyakinannya. Menurut Azrul, sejauh ini performa pemain asing tersebut sudah memadai dan memberikan dampak yang positif bagi tim. Meski tidak dianggap sebagai yang terbaik, mereka dinilai mampu menjalankan peran mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang dibutuhkan tim. Manajemen juga melihat ada potensi besar dari komposisi saat ini untuk menghadapi paruh kedua kompetisi. Bagusnya adalah kita punya amunisi lebih untuk putaran kedua,
ditambah Azrul penuh optimistis. Hal ini menunjukkan Persebaya Surabaya akan fokus meningkatkan kinerja tim dengan komposisi yang sudah ada tanpa banyak perubahan. Azrul menegaskan setiap pemain asing yang didatangkan harus memberikan dampak nyata bagi Persebaya Surabaya. Pemain asing diharapkan mampu membawa perubahan positif, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pilar utama yang membantu tim meraih kemenangan. Persebaya Surabaya sendiri masih berada di jalur positif di Liga 1, meskipun beberapa laga terakhir hasilnya tidak maksimal. Dengan komitmen manajemen untuk terus mendukung tim, Persebaya Surabaya siap kembali menunjukkan performa terbaiknya di paruh kedua musim ini. Azrul menyampaikan apresiasi kepada seluruh bonek yang terus mendukung Persebaya Surabaya dimanapun berada. Menurutnya, dukungan luar biasa dari bonek menjadi semangat tersendiri bagi manajemen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas tim. Pertemuan dengan bonek Taiwan di Taipei menjadi momen bagi Azrul untuk menyampaikan komitmen Persebaya Surabaya dalam bersaing di Liga 1 musim ini. Azrul berjanji tim akan terus berjuang untuk mempertahankan prestasi dan memberikan yang terbaik untuk para pendukung. Dengan optimisme tinggi, manajemen Persebaya Surabaya percaya 6 pemain asing saat ini adalah pilihan yang tepat. Mereka berharap dengan persiapan yang matang, Green Force bisa meraih hasil lebih baik di putaran kedua dan tetap berjuang di jalur persaingan papan atas.